Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maesa dengan NPM 2217051101 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan nomor satu pada genap, pada kelompok genap. Di sini saya kelompok 2. Ya, soal nomor satu itu konversi string genap ke biner, oktal, dan heksadesimal. Kita pakai tabel ASCII di sini untuk mencari desimalnya. Kita dengan huruf G, yang pertama itu 103. Kita bikin jalannya seperti ini. Cara cepatnya 103 kita taruh sini, kita hitung, kita dapat bidarnya 11000111 ya. Dan untuk oktalnya itu cara mencarinya kita mengkelompokkan binernya itu dalam tiga angka. Untuk yang satu di depan ini karena dia kosong jadi ditambahkan angka 0 itu. Tapi tidak dihitung juga. Kalau angka 0 itu tidak dihitung, kalau satu baru dihitung. Untuk penghitungannya pun dia dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan seterusnya. Untuk kolom pertama kita dapatkan ini 7, kolom kedua 4, dan ini 1. Jadi oktalnya itu 147. Dan untuk heksadesimal itu dia kelompokannya itu 4. Eh, jadi dapat kita lihat ini 1 sampai 4 biner, dan ini juga 4 biner. Kita dapat ini ya 7, dan yang di sini 6. Jadi heksanya 6 dan 7. Lalu yang E101 sama dengan yang tadi kita masukin 101, kita cari binernya, kita dapat 1100101 untuk binernya, dan kita kelompokkan lagi 33. Setelah dihitung dengan dari 2 pangkat 0 dan seterusnya, itu yang ini kita dapat 5, 4, dan ini 1. Jadi okta itu 145. Dan untuk heksanya itu 4 kelompok. Di sini kita dapat 5. Dan lalu kita lanjut ke E besar dengan nomor desimal 69. Kita masukin di sini dan didapat binernya 1000101. Dan untuk oktalnya kita kelompokkan dapat 501 atau 105. Dan untuk heksanya kita dapat dari 4 kelompok itu 5 dan 4. Jadi heksa itu 4. Dan dulu selanjutnya itu angka selanjutnya itu huruf N dengan desimal 110. Kita masukkan di sini 110, kita dapat binernya 110011110. Oktalnya kita kelompokkan 33, kita dapat sini 6, 5, 1, jadinya 156 untuk oktalnya. Dan untuk heksanya 4, 4 kelompok, 4 kelompok. Kita dapat di sini 6 dan 14. Tapi dikarenakan heksa ini ketika menyentuh angka 10 itu dibacanya A besar, jadi A besar, B besar, C besar, dan seterusnya, maka 14 ini didapat E besar. Jadi ditulisnya itu 6 dan E besar atau 614. Untuk P-nya itu P besar 80. Kita masukin ke rumus cepat, didapat binernya 1010000. Kita kelompokkan 33 untuk mencari oktal itu 0, 21 atau 120 untuk oktalnya. Dan 4 kelompok untuk mencari heksa itu 0 dan 5 atau heksanya itu adalah 50. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aymar Abi Fasah dengan NPM 2217051121 dari kelas B S1 Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal kuis logika yang saya dapat. Saya sebelumnya dari kelompok 2K, jadi saya mendapat soal genap, yaitu nomor 3 saya dapatnya. Ya, di sini soalnya diketahui F A B C D sama dengan A dikali B tambah D dikali A tambah C tambah D. Ini ubahlah ke bentuk kanonik dan petakan hasilnya ke Keymap. Karena ini dalam bentuk pos, maka kita kerjakan secara pos. Yaitu rumusnya adalah apabila kita mau ubah ke bentuk kanonik, ini bentuk baku, kita lengkapi dulu peubahnya karena 4 peubah A B C D, maka A ini harus A B C D juga, B plus D ini harus memiliki A B C D juga, dan A plus C plus D ini harus memiliki A B C D juga. Yaitu yang pertama kita mulai dari A, kita tambah dulu B kali B aksen, ini hasilnya A plus B dan seterusnya. Lalu kita tambah C kali C aksen, apabila sudah ditambah C jadi A plus B plus C dan seterusnya. Kita tambah D kali D aksen sampai lengkap, dan ini hasil akhirnya apabila A nya sudah lengkap, yaitu A plus B plus C plus D dikali A plus B plus C plus D aksen sampai seterusnya. Ada 8 buah, yaitu M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, dan M7. Apabila A nya sudah lengkap, maka kita lanjut ke B plus D yang kita lengkapi peubahnya, yaitu kita mulai dari ditambah A dikali A aksen, jadi A plus B plus D, dan A aksen plus B plus D, lalu kita tambah C, jadi A plus B plus C plus D kali A plus B plus C aksen plus D sampai seterusnya, yaitu hasilnya 4 buah ini 0001, lalu 0010, 1000, lalu 1010, di mana 0001 ini M0, lalu M2, M8, dan M10. Lalu apabila sudah lengkap, kita lanjut ke A plus C plus D, kita tambah B kali B aksen karena kurang B kali B aksen saja. Jadi hasilnya A plus B plus C plus D dikali A plus B aksen plus C plus D. Itu hasilnya 0000, 0100, jadi M0, M4.
Apabila sudah, maka kita tulis ulang semua bentuk kanonik tadi, tapi berurutan dari yang paling kecil, yaitu ini hasilnya A plus B plus C plus D dikali A plus B plus C plus D aksen sampai seterusnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, yaitu M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, dan M7. Lalu apabila sudah, kita petakan ke keymap K, yaitu di mana 0 di sini adalah 00,00 di sini, 1 di sini adalah 00,01 di sini, 2 di sini adalah 00,10 di sini, 3 ini 00,11 di sini, 4 ini 01,00 di sini, 5 01,01 di sini, 6 ini 01,10 di sini, 7 01,11 di sini, 8 10,00 di sini, lalu 10 10 dan 10 di sini Kak. Nah, inilah hasilnya Kak apabila dipetakan ke keymap. Baiklah Kak, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan soal kuis yang kedua. Sebelum saya menjelaskan, saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Arya Zaki Ariananto dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2. Yang pertama, di sini diberikan sebuah fungsi f, x, y, z yang kita disuruh menyederhanakan fungsi tersebut. Nah, di sini kita langsung menyederhanakan menggunakan hukum distributif, yaitu di mana x-nya ini dikeluarin, x sama x aksennya. X sama x aksennya ini kan sama nih. YZ sama Y aksen Z sama. Jadi kita keluarkan saja x plus x aksen. Jadi sama dengan sini 1. X plus x aksen ini menggunakan hukum distributif. Selanjutnya langsung kita menggunakan hukum komplement, di mana x ditambah dengan x aksen itu sama dengan 1. Ketika dikalikan dengan 1, maka hasil itu sendiri menggunakan hukum identitas. Nah, selanjutnya kita menggunakan hukum keterangan di sini Y aksen plus Y. Kita keluarkan Y aksen plus Y-nya ini menggunakan hukum distributif. Lalu kita menggunakan hukum komplement Y aksen plus Y sama dengan 1. 1 plus X, Y, Z aksen. Nah, dari 1 ini kita menggunakan hukum identitas lagi. Nah, dari sini kita menggunakan hukum distributif lagi. Z plus XY plus Z plus Z aksen. Z plus AZ aksen ini kenapa bisa Z plus Z aksen di sini sebab Z? Karena kan Z kali Z itu sama dengan Z. Maka dia hukumnya sama, yaitu hukum identitas. Maka di sini lanjut, Z plus Z itu kan komplement. Jadi, komplement ketika komplement jadi 1 ini ketika dikalikan dengan diri sendirinya, maka dia akan menghasilkan titik sini. Jadi hasil yang paling sederhana adalah Z plus XY. Nah, di sini ada gerbang logikanya di XY menggunakan N dan langsung XY, sini Z. Nah, di sini X, Y, Z ini digabung menggunakan OR. OR gerbang logikanya seperti ini, jadi XY plus OR, XY OR Z. Nah, selanjutnya soal nomor 2. Nah, di sini kita tahu bahwa kita menggunakan, pertama nih kita langsung jelaskan saja ya. Pertama nih kita menggunakan hukum De Morgan. Nah, dari De Morgan ini kita kembalikan A jadi A aksen, perkalian jadi pertambahan jadi perkalian. Di sini kan karena perkalian, maka kita jadikan tambah. A aksen, tambah B aksen, tambah C aksen, tambah D aksen. Nah, di sini kita langsung menggunakan hukum absorpsi, yaitu ketika A ditambah AB sama itu hasilnya adalah A. Nah, di sini kan kita A aksen ditambah A aksen, B aksen, C aksen. Nah, di sini kan yang sebagai B-nya itu adalah B aksen sama C aksen. Jadi hasilnya ada tetap A aksen plus B aksen, plus C aksen, plus D aksen, dan seterusnya. Nah, di sini kita menggunakan hukum absorpsi lagi. Ini sampai dari sini sampai sini nih pakai hukum absorpsi semua. Di sini dengan B aksen tambah B aksen, D aksen, jadi hasilnya B aksen. Lalu di sini menggunakan hukum absorpsi lagi, yang pakai C aksen. C aksen A tambah B aksen tadi sama dengan C aksen. Nah, hasilnya segini. Nah, dari BD ini kita bisa menggunakan hukum distribusi. Jadi ini digunakan B plus B aksen. B aksen itu dari sini karena B aksen kali B aksen itu hasilnya B aksen itu juga. Menggunakan hukum identitas. Lanjut di sini menggunakan hukum komplement. Komplement jadi 1. Langsung dia menggunakan hukum identitas atau hasil seperti ini. Dan di sini kan menggunakan hukum komplement lagi. D aksen plus D. Jadi hasilnya 1. Nah, di sini kita menggunakan hukum dominasi. A aksen tambah B. Di mana hukum dominasi itu bunyi itu A plus 1 itu sama dengan 1. Jadi di sini kita menggunakan komplement. Jadi hasilnya adalah 1. Nah, gerbang logikanya seperti ini, tinggal 1 aja udah. Nah, seperti itu. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab soal nomor 4 kelompok genap. Ini mana soal nomor 4 adalah M yang memiliki 2, 3, 6, 4, 9, 12 dan down false-nya 0, 1, 8, 11, 10. Yang mana instruksinya adalah merealisasikannya dalam bentuk keymap
dan menemukan bentuk paling sederhananya atau representasi minimalnya. Berikut bentuk penyelesaiannya, yang dimana M12 tadi sudah mengindikasikan bahwanya keymap yang dipakai menggunakan 4 variabel, yang dimana 4 variabel itu nanti akan berbentuk di posisi 3 akan berbalik. Jadi di sini bukan M0, M1, M2, melainkan M0, M1, M3, M2. Begitu juga dengan vertikal. Di sini bukan M0, M4, M8, melainkan M0, M4, M12. Lalu kita akan menjabarkan suku yang saya dapatkan melalui 3 teknik, yaitu penggulungan, pengelompokan, dan don't care. Yang pertama direpresentasikan oleh warna biru, yang dimana bentuk sederhananya adalah B plus D aksen. Kenapa? Karena nilai A dan C-nya tidak konsisten, maka dari itu tidak saya masukkan ke dalam bentuk sederhananya. Berikut adalah suku kedua, yaitu direpresentasikan oleh warna kuning, yang dimana kuning bentuk sederhananya adalah A plus C aksen plus D. Dikarenakan B tidak konsisten, maka saya tidak masukkan. Berikut suku ketiga, yaitu warna merah, yang dimana B aksen plus C plus D, yang A-nya tidak konsisten, maka itu saya tidak masukkan. Oke, dapat diketahui bahwa nilai SOP berada di titik 0, titik 4, titik 7, titik 6, titik 12, dan titik 8. Lalu ada juga don't care yang berada di titik 2, titik 5, titik 13, titik 15, dan titik 9. Dapat diketahui bahwa peta keymap SOP ini memiliki dua kelompok yang masing-masing kelompok beranggotakan 4 anggota. Kelompok yang pertama yaitu kelompok yang berwarna biru yang berada dalam satu kolom, sehingga dapat dipastikan bahwa nilai AB-nya itu tidak konsisten. Sehingga yang konsisten adalah nilai CD-nya yaitu nilai 0 dan 0, yang berarti C aksen D aksen. Lalu kelompok kedua, kelompok yang berwarna merah yang berada di satu baris yang sama, sehingga dapat dipastikan bahwa nilai CD-nya itu tidak konsisten. Yang konsisten adalah nilai AB-nya yaitu 0, 1, yang berarti A aksen B. Sekian dari saya.